Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani sebuah hari yang baru. Sudah tak terasa menjelang pemilu, menjelang Rabu Abu. Sudahkah kita menyiapkan hati dan pikiran kita? Dan biarlah di minggu ini kita belajar banyak dan belajar memahami bahwa kasih setia Tuhan manis seperti janjinya. Janji yang manis PKJ 165. PKJ 165 bait pertama dan yang kedua, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini Tuhan yang akan memberikan hal-hal yang manis dalam hidup kami, agar kami berjalan senantiasa dalam janji-Mu Tuhan, dan biarlah kami setia melewati pergumulan-pergumulan dengan bersandar pada firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini, biarlah menjadi dasar dan landasan kami untuk menjalani hidup kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 32 ayat 7 sampai 12. Ulangan 32 ayat 7 sampai 12. Ulangan 32 ayat 7 sampai 12. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusakanya kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah miliknya yang ditetapkannya baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman, padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, setia. Salah satu orang yang paling setia yang pernah yang apa ya, yang saya lihat dulu tuh waktu kalau di Sinang tuh salah satu nasi kuning ya, yang jualan di depan Haktong. Walaupun sekarang udah ganti ya ibunya. Tapi saya ingat dulu nih, ibu tuh setia banget. Dia termasuk yang jualan nasi kuning paling pagi. Kelihatannya sederhana ya, dia cuma jualan doang, tapi keberadaannya yang lebih pagi daripada penjual makanan lain, menjadi penolong pertama ketika ada orang-orang yang tidak bisa memasak di rumah. Si ibu ini, kesetiaan itu ditunjukkan bukan cuma sehari 2 hari, tiap hari dia jualan. Tiap hari orang datang mau banyak atau enggak, dia tetap di sana. Ada masa-masanya si ibu ini
sampai jam 10 itu belum habis. Ada masa-masanya ketika jam 8 aja udah habis. Tapi setia itu dibuktikan bukan dari jumlahnya, bukan dari banyaknya, tapi dari waktu yang ditempuh yang membuat dia tetap jadi dirinya tanpa menyerah. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Musa kepada umat. Musa menyampaikan soal belajar setia. Karena Allah sendiri sudah setia. Musa mengingatkan betapa Allah itu sungguh-sungguh setia. Tuhan menyertai mereka dari padang gurun, menjaga mereka seperti biji matanya, dan diingatkan kembali oleh Musa di penghujung hidupnya bahwa Tuhan sudah setia kepada umat. Sehingga kita juga harus, kesetiaan itu bisa berhasil ketika kedua belah pihak setia. Tuhan sudah setia, nah umat gimana mau setia enggak? Walaupun sebenarnya kesetiaan Tuhan gak tergantung dari kita sih, tapi kita percaya kalau kita bisa setia itu karena Tuhan setia. Kita butuh kesetiaan Tuhan, sehingga ketika Tuhan kasih kesempatan itu, ya kan, Tuhan tuh, kita tuh spesial apa sih sampai Tuhan setia sama kita? Tuhan sebenarnya kan gak butuh kita gitu. Dia bisa bikin manusia dari debu tanah yang baru, bisa banget, tanpa harus menunggu kita manusia menikah bereproduksi. Tuhan bisa bikin, tapi Tuhan enggak. Tuhan tetap sayang kita manusia-manusia, tanda kutip manusia-manusia Adam yang lama, yang sebenarnya sudah bikin banyak kejatuhan, kesalahan, yang harusnya sama Tuhan bisa disapu begitu aja. Tapi dia setia kepada kita yang lemah ini. Orang setia itu teruji ketika berhadapan dengan ketidaksempurnaan. Kalau setia pada yang sempurna mah gampang, tapi kalau setia pada yang tidak sempurna, kualitas orang yang setia itu terwujud ketika yang dia dampingi itu makin gak sempurna, makin parah, dia tetap di situ. Nah, itu setia. Tapi kalau orangnya makin sempurna, makin bagus, wah itu semua orang bisa. Sehingga biarlah hari ini kita mau belajar juga setia di tengah-tengah keadaan yang mungkin keadaannya makin buruk. Kesetiaan itu akan teruji kalau keadaannya makin buruk. Kalau keadaannya makin enak mah gak setia, itu namanya cuma numpang senang. Tapi kalau kita melewati setiap pergumulan yang rasanya nggak ada ujungnya, tapi kita tetap setia dan tetap bertahan, di sanalah kesetiaan yang sejati. Semoga kita bisa setia dengan sejati di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari kisah Musa. Kami adalah orang-orang yang kadang-kadang kayak Israel, kadang setia, kadang enggak. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah hari ini kami mau belajar untuk setia, bahkan ketika keadaannya makin berat, makin sulit untuk kesetiaan. Kesetiaan Tuhan juga terbukti kepada umat Israel yang tidak layak dicintai, tapi Tuhan tetap setia, dan itulah yang membuktikan betapa besar kesetiaan Tuhan. Kami juga rindu punya kesetiaan itu Tuhan, bukan hal yang mustahil. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kami, orang-orang yang rasanya tidak layak menerima kesetiaan kami, tapi tetap kami harus beri, dan itulah bukti kesetiaan kami. Kami serahkan yang mampukan kami Tuhan untuk tetap setia, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.